Perkenalkan, nama saya Vincent Suwandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran ilmu ekonomi. Sebelum membahas lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ekonomos, yang artinya seseorang yang managemeni rumah tangga. Lalu setelah kita mengetahui ekonomi, kita akan membahas tentang 10 prinsip ekonomi. 10 prinsip ekonomi ini dikembangkan oleh Nicholas Georgi Menkew pada tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul Principle of Economy. Lalu apakah yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah suatu prinsip atau aturan yang ada saat ini kita melakukan kegiatan ekonomi. Kita membahas 10 prinsip itu. Prinsip pertama yaitu manusia menghadapi pertukaran. Yaitu dimaksudkan bahwa setiap ada usaha ekonomi maka ada pertukaran yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain. Dan dalam hal ini kita akan mengenal istilah efisiensi dan equality. Apa yang dimaksud dengan efisiensi yaitu masyarakat mendapatkan keuntungan maksimum dari sumber daya yang terbatas. Lalu apa yang dimaksud dengan equality? Equality yaitu keuntungan itu didistribusikan secara merata di antara anggota masyarakat. Prinsip yang kedua adalah biaya untuk sesuatu yang Anda keluarkan untuk mendapatkannya. Di sini Anda akan menghadapi 3 permasalahan, yaitu pertama adalah biaya kebutuhan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kedua ada biaya terbesar, yaitu waktu. Lalu yang ketiga adalah biaya kesempatan, yaitu biaya yang harus diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Lalu setelah prinsip kedua kita ada prinsip ketiga, yaitu manusia rasional memikirkan keuntungan. Apa itu manusia rasional? Manusia rasional yaitu manusia yang secara sistematis dan objektif melakukan hal yang terbaik yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan. Prinsip keempat yaitu manusia merespon insentif. Apa itu insentif? Insentif adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk bertindak. Lalu ada prinsip kelima, yaitu perdagangan dapat membuat seseorang lebih baik. Maksudnya adalah kunci utama dalam ekonomi adalah perdagangan. Dengan perdagangan, ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Lalu ada prinsip yang keenam, yaitu pasar adalah jalan yang terbaik untuk mengorganisasikan aktivitas ekonomi. Karena apa? Karena pasar adalah tempat utama di mana perekonomian dapat berlangsung. Dari pasar itu adanya pedagang-pedagang yang menjual dan konsumen yang membeli. Prinsip ketujuh yaitu pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar. Yaitu dimaksudkan bahwa pemerintah adalah salah satu tokoh penting yang dapat membantu perekonomian agar dapat terjadinya kerjasama. Dan selain itu juga pemerintah kunci utama pengaturan harga. Tetapi dalam setiap keuntungan pasti ada masalah yang akan terjadi, yaitu masalah externality, yaitu polusi dan market border. Apa itu market border? Market border adalah kemampuan aktor dari ekonomis yang memiliki pengaruh terhadap pasar. Prinsip ke-8, yaitu standar hidup negara bergantung dari kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa. Maksudnya adalah kegiatan ekonomi tidak terlepas dari variansi barang dan jasa. Lalu ada prinsip ke-9, yaitu harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Karena apa? Karena akan adanya suatu blooming mata uang yang akan menyebabkan inflasi. Yang terakhir atau prinsip ke-10, yaitu masyarakat menghadapi tukar tambah jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Maksudnya yaitu akan adanya monopoli yang menyebabkan siklus bisnis. Apa itu siklus bisnis? Yaitu fluktuasi atau aktivitas ekonomi seperti pengangguran dan produksi. Setelah kita membahas 10 prinsip ekonomi, selanjutnya kita akan membahas tentang teori perilaku manusia. Itu teori perilaku manusia, yaitu suatu alasan yang menentukan mengapa seseorang akan membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga yang lebih tinggi, atau berdasarkan kemampuan atas pendapatan yang dia dapat. Teori perilaku manusia kita akan mengenal istilah utility atau utilitas, yaitu kepuasan atau kenikmatan yang didapatkan seseorang dari mengkonsumsi barang atau jasa.
Perilaku manusia terdiri atas dua, yaitu pendekatan kardinal atau marginal linearity dan pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference. Apakah itu pendekatan kardinal? Yaitu suatu pendekatan yang tingkat kepuasannya dapat dinyatakan dalam sebuah hitungan atau kuantitas. Selanjutnya apa yang dikenal dengan marginal utility, yaitu suatu nilai tambah untuk suatu kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan dari penggunaan suatu unit barang tertentu. Law of diminishing utility, yaitu suatu kondisi di mana jika suatu marginal utility menurun, atau yang kita kenal dengan hukum Gaussian. Lalu bagaimana contoh penerapan dari pendekatan kardinal? Begini, jadi ketika seseorang membeli bakso dengan harga Rp10.000 dan dia belum puas makan, dia akan membeli lagi es dan makanan ringan dengan total Rp7.000. Maka nilai kepuasan seseorang itu adalah sebesar Rp17.000. Dengan pendekatan ordinal, yaitu suatu pendekatan yang tingkat kepuasannya tidak dapat dinyatakan dalam sebuah hitungan atau kuantitatif, dan biasanya hanya bersifat suatu penyataan ya, tidak, dan mungkin. Apa yang dimaksud dengan kurva indifference, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Contoh pendekatan kardinal, yaitu ketika kita membeli suatu sepatu, kita akan lebih melihat ke kualitas, bukan ke harganya atau satuannya. Dan kita akan menjawab iya, puas, dan tidak puas. Hanya itu saja. Mencari nilai marginal utility, kita bisa menggunakan rumus MU sama dengan delta T per delta Q. Bagaimana contoh penggunaan rumus marginal utility? Bagaimana penerapan dari rumus delta T per delta Q? Kita tahu bahwa delta Q adalah Q2 dikurang Q1, yaitu 2 dikurang 1, dan delta T adalah 18 dikurang 10, yang menghasilkan marginal utility sebesar 8. Lalu apa yang dimaksud dengan syarat pemaksimuman utilitas? Yaitu setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli suatu setiap unit tambahan dari berbagai jenis barang yang akan memberikan utilitas yang sama besar. Yaitu suatu kesediaan seseorang untuk membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Yaitu suatu kesediaan seseorang untuk membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Bentuk kurva indifferent. Lalu apa yang dimaksud dengan budget line? Yaitu suatu batasan barang yang dapat dibeli oleh suatu konsumen. Contohnya adalah pengeluaran yang kita lakukan setiap bulannya untuk biaya bulanan yang biasanya nilainya yang akan konstan. Adalah contoh dari grafik budget line. Teori berikutnya ada teori permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand yaitu berbagai jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga dan pada waktu dan tempat tertentu. Dan apa itu penawaran atau supply? Yaitu jumlah barang atau jasa yang dijual pada tingkat harga atau waktu yang tempat berbeda. Setelah kita mengetahui pengertian dari permintaan dan penawaran, kita juga harus tahu hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan yaitu semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya.
Lalu hukum penawaran yaitu menyatakan semakin tinggi tingkat suatu harga akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pada faktor permintaan yaitu harga barang atau PX, lalu ada harga barang yang berhubungan seperti substitusi dan komplementer yaitu PY, lalu ada pendapatan konsumen Y, ada selera atau T, dan jumlah penduduk. Lalu jika di penawaran, ada harga barang atau PX, ada harga barang yang bersangkutan yang tadi kita sebutin sebagai substitusi dan komplementer sebagai PY, ada kemajuan teknologi atau TEK, dan biaya produksi atau C. Faktor itu kita bisa menentukan fungsinya. Ada fungsi permintaan atau QD yaitu F dalam kurung PX, PY, Y, T, dan POP tutup kurung. Lalu ada fungsi penawaran atau QS, F buka kurung PX, PY, teknologi atau TEK, dan C tutup kurung. Kita akan melihat tentang grafik permintaan yang kita tahu bahwa ketika harganya semakin turun, maka permintaannya akan semakin naik. Kita akan melihat tentang grafik penawaran yang kita tahu bahwa ketika harganya turun, maka penawarannya juga akan turun. Harga keseimbangan dan pembentukan harga pasar. Sebentuknya harga pasar terjadi karena adanya interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran, yang nantinya hal ini akan membuat suatu keseimbangan yang disebut keseimbangan pasar. Berikut adalah suatu grafik keseimbangan pasar yang dimana merupakan suatu persilangan antara permintaan dan penawaran yang membentuk suatu kurva persilangan, yang berarti itu adalah harga keseimbangan pasar yang terjadi. Ada studi kasus. Pertanyaan pertama, mengapa pada hari raya harga-harga barang semakin naik, tetapi permintaan juga semakin bertambah? Karena pada saat hari raya merupakan hari besar, sehingga dapat dipastikan bahwa masyarakat akan membeli lebih atau membeli secara besar-besaran. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan lebih. Lalu pertanyaan nomor 2 mengenai momen. Saya rasa saat hari raya dan juga saat pada awal masuk pembelajaran. Mengapa begitu? Karena pada saat itu masyarakat akan membeli lebih sehingga atau membeli sesuatu barang yang baru, sehingga penjual akan memanfaatkan hal itu untuk meraup keuntungan yang tidak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Pertanyaan nomor 3, apakah kemajuan teknologi berpengaruh? Iya, karena dengan perkembangan teknologi yang lebih maju, maka produksi suatu barang dapat lebih mudah dan jumlahnya yang lebih banyak. Setelah penawaran juga akan meningkat melalui online shop dan toko online lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk materi pelajaran ilmu ekonomi.